Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam sehat wabarakatuh. saya ucapkan kepada Profesor, Dokter, sejawat sekalian. Alhamdulillah pada Rabu sore ini, program webinar rutin As Hogi, apa saja kutanya Hogi, kembali hadir dan telah mencapai episode ke-107 dengan topik pada kesempatan kali ini adalah peran pembedahan pada GTD dan GTM. Perkenalkan, saya Dr. Dani Mayasadatu, spesialis obstetri ginekologi, akan menjadi pembawa acara pada Aswogi kali ini. Dan telah hadir moderator dan juga sekaligus para narasumber yang akan memaparkan topik terkait peran pembedahan pada GTD dan juga GTN. Dan pada sore hari ini, moderator yang akan memandu jalannya webinar akan dibawakan oleh Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah staf pengajar aktif di Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ya, Dani. kabar baik ya Prof. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemudian narasumber yang pertama yang akan menyampaikan paparannya adalah Dr. Manuel Hutapea, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sore Dr. Manuel, apa kabar Dok? Selamat sore, Dokter Dani. Kabar baik. Salam sehat. Ya, ya, salam sehat juga dok. Dan narasumber kedua kita di sore ini adalah Dr. Iwan Kurnia Effendi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat seperti sore. biasa, sebelum acara akan ada kata sambutan dari Hogi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah staf pengajar aktif konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan sekaligus sebagai ketua Hogi. Baik, Assalamualaikum Dr. Brahmana, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani, terima kasih. Ya, baik kepada Dr. Brahmana, kami persilahkan dokter untuk menyampaikan sambutan pada sore hari ini. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Herman di Bandung, yang saya hormati Dr. Manuel di Pontianak, kemudian Dr. Iwan di Tangerang, dan Mas Dani sendiri di Jakarta. Ya, jadi ini kumpul jadi satu ya, di satu layar. Kemudian Bu Sekjen kita yang awal acara hoki dari minggu ke minggu, Dr. Tovan, terima kasih banyak. Nah, ini tidak terasa sudah episode ke-100 lebih. Saya yang justru berterima kasih kepada semua narasumber, kepada semua partisipan, sehingga acara tiap minggu berjalan lancar. Dan kemarin saya mendapat masukan bahwa salah satu acara yang paling tepat waktu itu adalah Ashoki begitu ya. Kemudian saya bilang ya Ashoki dan acara TV yang paling tepat waktu itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Topiknya sore hari ini GTT dan GTN. Kapan sih kita harus hysterektomi? Kapan sih kita milih evakuasi? Silahkan ditanyakan ke pakar-pakarnya langsung. Saya tidak panjang lebar karena tujuan saya adalah menyambut para narasumber, para partisipan. Salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Dr. wabarakatuh. Brahmana. Dr. Tovan, apa kabar dok? Sehat dok? Ya, Sehat-sehat, alhamdulillah. baik. Terima kasih Dr. Brahmana atas kata sambutannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para sejawat sekalian. Untuk para sejawat sekalian yang telah hadir secara online, akan mendapatkan sertifikat terakreditasi ID, dan kami mengundang sejawat sekalian untuk aktif bertanya, bisa melalui raise hand atau mengetik di kolom chat pertanyaan kepada narasumber. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Prof. Herman untuk memandu jalannya webinar sore ini. Silakan Prof, kami persilakan untuk memulai acara sore hari ini. Baik, terima kasih Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi lagi. Tadi pagi sudah bertemu dengan banyak teman, termasuk Ibu Sekjen Dr. Tovan pada pengukuhan Guru Besar Prof. Haryono Winarto.
Kali ini kita akan melanjutkan program rutin kita Ask apa saja kutanya Hogi. Sekarang sudah sampai ke seri yang ke-107. Minggu lalu kita sudah sama-sama mengikuti topik yang sama pada bidang GT dan GTN, yaitu tentang diagnostik ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemudahan pada GT dan GTN, dan telah hadir di sini para pakar. Yang pertama Dr. Manuel Hutapea, konsultan ginekologi dari Rumah Sakit Sudarso Pontianak ya dok ya. Iya, Prof. Ya. Dan Dr. Iwan Kurnia Effendi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Ya, Prof. Biasanya kita kalau membahas tentang kanker ginekologi itu pikiran kita ke operasi ya. Tidak mungkin halnya pada GTN, justru operasi itu tidak merupakan pilihan utama ya. Dan nanti akan disampaikan, dijelaskan oleh para pakar narasumber pada hari ini. Saya persilakan yang pertama barangkali dokter Utopia dulu ya. Ya, Prof. Baik, silakan dok. Terima kasih, Prof. Izin share screen, Prof. Oh, bentar. Sudah kelihatan, Prof? Izin, Prof? Nah, sudah, dokter. Ya, Ya, jelas dok. baik. Ya, terima kasih yang saya hormatin Profesor Herman. Terima kasih, Prof, yang sudah menjadi moderator pada sore hari ini. Ketua Umum HOGI, Dr. Brahmana, Sekjen, Dr. Tovan, sejawat saya Dr. Iwan, dan yang saya hormati seluruh peserta, dokter dimanapun berada yang menyaksikan ASHOGI pada sore hari ini. Izin saya untuk sedikit memaparkan tentang surgical management of gestational trophoblastic disease and neoplasma. Nah, kita tahu bahwa GTD itu adalah penyakit ya, yang awalnya itu adalah dari kesalahan pembuahan ya, peristiwa kesalahan pembuahan di mana tidak terdapat nukleus pada DNA pada sel telur ya, dan menjadi tiga kelompok utama GTD itu. Ada yang kondisi jinak yaitu molahidatidosa komplit, ada yang parsial, ada yang placental site nodule. Ada juga yang dimasukkan dalam kelompok potentially malignant, disebut dengan atypical placental site nodule, dan ada yang ganas, terdiri dari 4 penyakit, yaitu invasive mole, choriocarcinoma, PSTT, dan EPP. Kita tahu semua bahwa molahidatidosa itu adalah proliferasi dari plasenta ya, yang terganggu, yang menyebabkan gambaran pilus hidrops dan hiperplasia trophoblastik tanpa adanya embrio. Ya, penyebabnya adalah karena hanya daripada kromosom paternal dari sperma yang membuahi ovum yang tidak mempunyai inti. Sehingga di situ terjadilah 90% adalah kromosomal diploid 46XX yang hanya berasal dari sperma, dari laki-laki. Absen daripada kromosom maternal mengakibatkan tidak terbentuknya embrio. 10%-nya berbentuk kromosom 46XY dari 2 sperma atau dispermi yang membuahi satu ovum. Ini adalah etiologinya. Yang penting kita lihat di sini adalah sel trophoblast, karena semua masalah gestational trophoblastic disease itu muaranya adalah sel trophoblast. Sel trophoblast itu adalah sel yang pertama sekali berdiferensiasi begitu sel ovum difertilisasi atau dibuahi. Nah, dibagi atas sitotrophoblast, sisiotrophoblas, dan intermediate trophoblast. Jenis-jenis trophoblast ini pula nanti yang akan berkorelasi dengan jenis kelainan penyakit, baik itu disease-nya yang benign maupun yang malignan. Sebagai contoh, yang sitotrophoblast dan sincitiotrophoblast itu akan menyebabkan terjadinya molahidatidosa dan choriosea. Sementara yang intermediate trophoblast itu mengakibatkan placental site trophoblastic tumor dan epithelioid trophoblastic tumor.
Sore ini kita bicara fokus mengenai penanganan pembedahan pada kasus gestational trophoblastic disease. Saya mulai dengan mola hidatidosa. Sebenarnya pembedahan pada mola hidatidosa yang paling direkomendasikan itu adalah suction curettage atau suatu tindakan ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap pembedahan itu harus pakai pisau, bukan, maksudnya di sini tindakan untuk mengeluarkan daripada penyakit itu dari rongga rahim menggunakan suction. Ini yang direkomendasikan karena sangat efektif dan bisa mempertahankan fertilitas dan juga diklaim sebagai suatu prosedur yang less morbid. Bisa juga memakai dengan manual vacuum aspiration pada kasus yang kehamilannya masih di bawah 10 minggu dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Sangat sederhana, cukup di outpatient setting dan menggunakan lokal anesthesia. Tetapi pada wanita dengan kehamilan mola yang ukuran uterusnya sudah lebih dari 16 minggu, harus juga hati-hati karena meningkatnya risiko terjadinya komplikasi seperti perdarahan, perforasi rahim, dan pulmonary compromise. Bagaimana dengan peranan histerektomi pada kehamilan mola? Ada beberapa penulis atau literatur yang mencantumkan bahwa boleh dilakukan histerektomi dengan salpingektomi sebagai penanganan inisial untuk kehamilan mola pada perempuan yang usianya sudah tidak usia reproduktif lagi, sudah lebih tua dari usia reproduktif, atau wanita yang masih usia reproduktif tapi tidak lagi membutuhkan fungsi reproduksinya. Ya. Kemudian bisa juga histerektomi itu dipertimbangkan karena untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya myometrial invasion. Yang kita tahu kalau dibiarkan berlama-lama ada kemungkinan terjadinya myometrial invasion. Dan kemudian pada perempuan usia lebih dari 40 tahun, juga tentunya tindakan histerektomi akan menurunkan angka kejadian postmolar gestational trophoblastic neoplasia. Dan ini sudah ada penelitiannya di mana pada perempuan yang dilakukan histerektomi dibandingkan yang hanya dilakukan di NC, terjadi perbedaan yang bermakna. Nah, bagaimana dengan adanya kista? Kita tahu kalau mola hidatidosa itu kadang ada ditemukan juga kista, namanya kista luteca lutein. Bagaimana peran pembedahan pada kista yang dijumpai bersama dengan mola? Ya, diketahui bahwa kalau kista TK lutein itu ada, itu biasanya bisa saja diobservasi saja, bisa dikonservasi karena nanti akan mengalami regresi dalam beberapa bulan setelah rahim itu dievakuasi dan kadar rehabilitasinya menurun. Tapi pada keadaan kistanya yang besar, menimbulkan simptom keluhan, bisa dilakukan aspirasi ya untuk mengurangi volume dan menghilangkan keluhan. Ovarium sendiri itu bisa dikonservasi karena penyakit gestational trophoblastic ini sangat jarang bermetastasis ke ovarium, ya, sehingga dia tidak juga tumor ini tidak juga dipengaruhi oleh hormon-hormon, sehingga ovarium bisa dipertahankan. Bagaimana dengan postmolar gestational trophoblastic neoplasia? Faktor risiko yang kita bisa pakai pegangan untuk kira-kira memprediksi terjadinya GTN postmolar pregnancy adalah HCG-nya yang tinggi, lebih dari 100.000, kemudian uterusnya ukurannya besar, demikian juga ukuran kista luteinnya besar, dan umur lebih dari 40 tahun. Nah, GTN itu sendiri terdiri dari beberapa entitas penyakit, Coriacea, seperti ini dijumpai 3/100.000 deliveries di Eropa dan di Asia Tenggara itu lebih tinggi angkanya 23/100.000. Invasive mole, ETT dan PSTT adalah kasus-kasus yang jarang dijumpai. Ya. Tapi semua kejadian neoplasia ini bisa bermetastasis dan bisa fatal jika tidak ditangani dengan tepat waktu. Insidensnya adalah kurang lebih 50% GTN itu berasal dari kehamilan mola. Ya. Umumnya adalah invasive mole dan Coriacea. 25%-nya bisa diinisiasi oleh peristiwa keguguran, ya, terminasi kehamilan awal, ectopic pregnancy, dan 25% lainnya adalah sebagai hasil kehamilan preterm ataupun term. Kemudian bagaimana dengan kemungkinan mengalami mola lagi pada kehamilan berikutnya gitu ya? Dikatakan bahwa kalau 1 kali mola, maka pada kehamilan berikutnya ada kemungkinan kena mola lagi 1-2%. Tapi kalau sudah 2 kali kena mola, maka pada kehamilan ketiga meningkat menjadi sampai 20%. Diagnosisnya adalah untuk mendiagnosis GTN adalah adanya HCG plateau untuk
penilaian 4 kali secara berturutan selama 3 minggu, yaitu pemeriksaan 1, 7, 14, dan 21. Kemudian peningkatan kadar beta HCG 10% dalam 2 minggu, dan histopatologinya adalah choriosea. Yang paling penting juga kita harus tahu adalah staging dan scoringnya. Ini sudah sama-sama tahu bahwa stadium 1 itu hanya terbatas di uterus, stadium 2 sudah keluar dari uterus, ya ekstensinya ke organ genital, anexa vagina dan ligamen latum, stadium 3 ke paru-paru, ya, dan stadium 4 all other metastatic sites. Tapi yang paling penting untuk dipelajari atau diingat adalah scoring WHO terkait faktor prognosis, di mana kalau angka-angka ini kita jumlahkan, maka kalau kurang dari 7 dan stadiumnya masih stadium 1, 2, atau 3, itu adalah low risk. Tapi kalau udah stadium 4, walaupun angkanya kurang dari 7, prognostik skornya tetap dia adalah high risk. Tapi kalau dia stadium 1, 2, 3 dengan WHO skornya lebih sama dengan 7, itu sudah masuk high risk. Dan ultra high risk adalah penyakit di mana WHO skornya sudah lebih daripada 12. Ini ada 8 item yang diperiksa dan dinilai. Ini adalah berbagai tindakan pembedahan pada GTD-GTN. Pertama adalah peranan atau hysterectomy, yang kedua sering dikaitkan dengan second curettage, ya. Yang ketiga fertility sparing surgery, dan yang keempat penanganan pembedahan pada metastasis. Hysterectomy ini terbatas peranannya pada GTN. Kenapa? Karena GTN tadi seperti Prof. Herman katakan sangat efektif ditangani dengan kemoterapi dan umumnya pada usia muda, sehingga lebih memilih untuk melakukan konservasi uterus. Tapi pada kasus PSTT dan ETT, maka penanganan pembedahan hysterectomy menjadi pilihan. Pada kasus-kasus yang terseleksi, penggunaan hysterectomy dilakukan untuk mengurangi jumlah siklus kemoterapi, untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami kemoresistensi atau kemointolerance, dan terjadinya perdarahan akut akibat penyakit. Ya, pasien yang sudah memiliki cukup jumlah anak, kemudian usia tadi yang sudah tidak lagi usia reproduktif, bisa ditawarkan untuk hysterectomy, dan juga pada kasus perforasi rahim, ya, terjadi perdarahan intraabdominal, intraperitoneal, maka harus dilakukan pembedahan. Nah, pada pasien yang high risk GTN, yang skornya lebih sama dengan 7, atau bahkan ultra high risk, maka dikatakan bahwa primary hysterectomy tidaklah menjadi efektif untuk mengurangi kebutuhan akan kemoterapinya. Bahwa apalagi kalau misalnya penyakit yang sudah sangat parah, ya, penyakitnya sudah mengalami diseminasi yang luas, ya, maka hysterectomy itu tidak mempengaruhi outcome. Hanya kalau perdarahan saja yang harus dilakukan hysterectomy, kalau perdarahannya berasal dari organ rahim itu sendiri. Bagaimana dengan peranan second curettage? Nah, ini sangat dilematis, ya, kadang-kadang melakukan kuret, ya, terus kemudian kita tidak yakin bersih, lakukan kuret lagi. Ini harus diingat bahwa sukses rate-nya itu untuk repeat curettage itu hanya 17%, dan ada 8% yang mengalami perforasi, dan selanjutnya kalau perforasi pasti diikuti dengan operasi hysterectomy. Second curettage, tapi juga ada beberapa yang mengklaim sangat bagus karena mengatakan complete cure-nya 47%, sehingga tidak dibutuhkan lagi kemoterapi tambahan, ya, dan kejadian perforasi uterus juga sangat kecil, ya. Kemudian kalau pada WHO risk score-nya sudah angka 5-6, maka dikatakan second curettage adalah tidak lagi memberikan benefit kepada pasien. Dan keberhasilan daripada suatu tindakan second curettage pada GTN itu sangat berkorelasi dengan angka beta HCG. Kalau beta HCG sudah tinggi sekali, maka keberhasilan sangat rendah. Itu harus diingat, ya. Jadi dicek dulu beta HCG. Kemudian rutin suction curettage tidak diindikasikan untuk penanganan mola, ya. Harus diingat bahwa walaupun sering dilakukan dan dilakukan pada 1 minggu setelah evakuasi yang pertama, ya, dengan alasan bahwa masih ada jaringan yang tinggal, ya, tapi tidak berbeda kejadian GTN postmolarnya dibandingkan dengan yang tidak dilakukan repeat curettage. Dan kemudian GTN risk score berpengaruh, ya, sangat signifikan, ya, pada grup yang mendapatkan tindakan kuretase berulang, ya. Nah, bagaimana dengan fertility sparing surgery pada GTN? Tindakan fertility sparing surgery ini macam-macam, ya, tapi umumnya
ada yang menyebutkan myometrial resection, ya. Itu harus dilakukan, harus ada syaratnya, ya. Pertama, penyakitnya harus localized, tidak metastasis, dan juga memang orangnya sangat layak untuk mempertahankan future fertility-nya. Seperti misalnya pasangannya juga mempunyai sperma yang baik, ya, dia usia masih muda dan sebagainya. Tapi local myometrial resection yang dikombinasikan dengan rekonstruksi daripada rahim sebagai penanganan primer pada kasus-kasus GTN dan PSTT, ya, ini dilaporkan bahwa banyak juga yang apa namanya, yang gagal, ya. Artinya ternyata harus diikuti dengan kejadian hysterectomy. Ini adalah tabel yang menunjukkan dari beberapa peneliti tentang beberapa kasus yang dilakukan fertility sparing surgery. Kalau kita lihat dari beberapa ini, ada tiga yang mengklaim tidak memerlukan lagi kemoterapi tambahannya. Tapi alasan dilakukan surgery-nya juga umumnya adalah pada keadaan akut, ya, karena perdarahan, tumor rupture, dan juga pada keadaan-keadaan yang kemoresisten. Kalau metastasisnya bagaimana? Nah, ini selalu pertanyaan. Kalau dia sudah ketemu memang ada metastasis, maka bisa dilakukan laparotomi untuk mengontrol bleeding kalau terjadinya perdarahan, terutama pada liver, gastrointestinal tract, ya, ginjal dan spleen. 50% pasien dengan high risk disease itu umumnya membutuhkan penanganan pembedahan. Dan kemudian yang perlu digarisbawahi adalah di highlight, secara umum reseksi daripada tumor metastasis itu adalah tidak memberikan suatu keuntungan bagi pasien yang sudah mengalami disseminated disease, ya. Sehingga pada kasus-kasus ini memang sangat apa namanya, sangat kecil, ya, pengaruh daripada kalau kita mengejar semua lesi, juga sangat berbahaya. Pada paru-paru terjadinya penyebaran itu dilakukan namanya VATS, ya, video assisted thoracoscopy surgery atau thoracotomy. Kemudian ini juga perlu di-highlight bahwa kalau pada paru ada lesi, maka tindakan-tindakan tadi bisa dipertimbangkan jika lesinya adalah soliter, unilateral, dan kadar beta HCG-nya masih rendah. Ini yang kemudian pada brain, ya, kadang-kadang terjadi penyebaran pada saraf. Nah, ini dikatakan bahwa metastasis postmolar GTN adalah sangat rendah, tetapi pada kasus-kasus koriosea bisa terjadi penyebaran ke sistem saraf sebanyak 20%, membutuhkan penanganan pembedahan dokter bedah syaraf, ya, kalau ada terjadi perdarahan, ya, di otak atau peningkatan tekanan intrakranial, ya. Kemudian perdarahan di otak yang menyebabkan deteriorasi neurologik, ya, juga bisa menyebabkan terjadinya early deaths, ya. Jadi bisa kematian, sehingga harus betul-betul dilakukan penanganan yang sangat cepat. Kraniotomi itu umumnya dibuat untuk memanage, ya, daripada lesi yang terisolasi, ya, yang dikatakan misalnya kemoresisten, ya. Dan terakhir adalah melakukan pepilihan, juga melakukan uterine artery embolization bisa dilakukan jika memang ada fasilitas yang mendukung ke arah sana untuk mengatasi perdarahan-perdarahan. Itu yang bisa saya sampaikan, Profesor Herman. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Profesor Herman. Baik, terima kasih Dr. Manuel Hutapea. Bagi teman sejawat yang ingin bertanya, bisa ditulis di Q&A, dan kita akan langsung teruskan ke pembicara kedua, Dr. Iwan Kurnia Effendi. Silakan, dokter. Baik, Prof. Terima kasih pada Prof. Herman sebagai moderator dan pada Ketua OGI Dr. Bambang, Ketua Sekjen kita Dr. Taufan, para guru besar, guru-guru saya, senior dan teman sejawat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas mengenai mola. Sebelumnya pada SOG yang 104 sudah dibicarakan mengenai tata laksana mola, yang 105 mengenai follow up dan kontrasepsi, kemudian lanjut diagnosis dan tata laksana GTN. Saat ini izin saya turut berbicara menyambung guru saya Dr. Manuel mengenai peran surgery pada GTN dan GTD.
Izin saya share screen, Prof. Silakan. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, jelas. Oke, sebelumnya sudah cukup sangat lengkap ya yang dibicarakan oleh Dr. Manuel. Semoga tidak overlap. Jadi penanganan surgery pada kasus GTD dan GTN. Jadi di sini GTN merupakan salah satu kanker di bidang ginekologi yang memiliki angka kesembuhan yang paling tinggi. Surgical management memiliki peran penting khususnya pada kasus-kasus yang kemoresisten dan sebagai salvage treatment. Jadi di sini kita membahas mengenai peranan pada terapi GTN dan GTD, surgical procedure. Seperti dibicarakan oleh Dr. Manuel sebelumnya mengenai epidemiologi bahwa after non-molar pregnancy umumnya pada di Eropa dan North Amerika sekitar 2 sampai 7 kasus per 100.000 kehamilan. Sedangkan di Southeast Asia dan Jepang memiliki angka yang lebih tinggi. Tadi juga dibicarakan mengenai KTN umumnya 50% dari kehamilan molar. 15% after complete hidatidiform mole akan berkembang menjadi lokal invasi dan 5% akan berkembang menjadi metastatic disease. Umumnya GTN non metastasis dan 1-4% terjadi pada parsial mola hidapidosa. Untuk epidemiologi GTN agak kesulitan saya menemukan perpustakaan yang bisa ditampilkan. Jadi ini kasus yang saya tangani sekedar info di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dari tahun 2017 sampai 2022. GTN itu menempati 4 kasus tertinggi setelah kanker serviks, kanker ovarium, dan endometrium. Jadi dari 2017 sampai 2023 ini sebanyak kurang lebih 152 kasus GTN yang saya tangani di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Dan kalau kita lihat dari stagingnya, umumnya memang stadium 1 di atas 50% dengan hasil PA-nya berasal dari complete hidatidiform mole. Sedangkan untuk usia memang menempati tertinggi usia 18 sampai 35 tahun diikuti oleh 36 sampai 55 tahun. Jadi ini kita bagi menjadi GTD, itu ada yang benign form yaitu mola hidatidosa, ada komplit parsial dan yang malignan kita masukkan ke dalam GTN. Dengan gambaran histopatologi trophoblastic tumor dibagi lagi menjadi epithelial dan placental site. Juga hasil histopatologi choriocarcinoma dan invasive mole. Tadi juga dimention sama Dr. Manuel, salah satu yang masuk dalam GTN di postmolar GTN dengan kriteria HCG yang itu peningkatan HCG di atas lebih sama dengan 10%, persisten beta HCG selama 6 bulan setelah evakuasi, histopatologi sesuai dengan choriocarcinoma, dan adanya metastatic disease. Dan ini staging juga sudah dibicarakan oleh Dr. Manuel dan mengenai scoring. Dan apabila kita bicara mengenai prognosis, kita bagi menjadi yang good prognosis sama poor prognosis metastasis. Di sini kriterianya biasanya yang metastasis yang good prognosis dengan short duration kurang dari 4 bulan, tidak ada meta otak atau liver, tidak ada kegagalan prior chemoterapi. Sedangkan yang memiliki poor prognosis biasanya dengan long duration lebih dari 4 bulan dari evakuasi, kata beta HCG yang tinggi, terdapat metastasis otak ataupun liver, dan ada riwayat kegagalan kemoterapi sebelumnya. Dari data NCCN 2024, Principle of Surgical Management, ini dari GTN, biasanya pada pasien-pasien tadi yang sudah dibicarakan juga oleh Dr. Manuel yang tidak menginginkan fertilitas dengan low risk disease. Hysterectomy pada kasus low risk GTN bisa menurunkan angka kemoterapi untuk mencapai remisi pada yang low risk. Hysterectomy juga bisa kita lakukan pada kasus-kasus jarang seperti kasus kemoresisten untuk mengontrol perdarahan sehingga mengurangi resiko transfusi.
Histerektomi ini bisa dikerjakan per laparoskopi atau laparotomi, dan pengangkatan ovarium walaupun ada tadi kistatika lutein tidak diperlukan. Untuk beberapa highly selected patient, reseksi dari metastasis seperti pulmonary metastasis bisa meningkatkan angka kesembuhan. Dan craniotomi juga bisa kita kerjakan pada yang metastasis ke otak. Di sini ada profilaksis histerektomi, biasanya dikerjakan pada pasien dengan usia 40 tahun lebih untuk mengurangi postmolar GTN, mengurangi siklus kemoterapi pada low risk GTN, dan meningkatkan remisi, keberhasilan remisi pada pasien-pasien dengan chemoresistance. Dan profilaksis histerektomi juga bisa kita kerjakan untuk mengontrol perdarahan. Jadi kalau senjata GTN itu untuk mengurangi ukuran tumor, mengontrol perdarahan, uh, mengeliminasi peningkatan intracranial pressure pada yang metastasis, dan sebagai terapi untuk resisten atau recurrent disease pada uterus atau pada daerah metastasis. Ya, kita bagi menjadi surgery pada kasus mola. Yang kita rekomendasikan memang suction curettage, tadi sudah dimention, sedangkan bisa dengan manual juga, vacuum curettage. Sedangkan untuk medical evakuasi dengan prostaglandin dengan ataupun tanpa oksitosin tidak direkomendasikan. Histerotomi, contohnya pada kasus ya misalnya tidak ada ketersediaan alat curettage, bisa dikerjakan, tapi ini sangat jarang. Histerektomi bisa dikerjakan dan diikuti dengan post-op monitoring dari beta HCG. Dan ini juga dari guideline 2024 bahwa suction dilatasi curettage dengan guidance dari USG bisa direkomendasikan, atau dilakukan histerektomi salpingektomi pada tadi usia 40 tahun ke atas yang tidak memiliki fertilitas. Dan sekarang masuk ke GTN. Surgery-nya kita ada hysterektomi, ada uterine arterial embolization, dan second suction curettage. Tadi sudah dibicarakan juga oleh Dr. Manuel bahwa bisa alternatif sebagai immediate chemo apabila pada pasien-pasien tertentu yang non metastasik, low risk GTN, residual uterine tissue dengan significant bleeding, dan untuk dengan target tadi menghindari kemoterapi. Histerektomi bisa dilakukan pada low risk GTN, high risk GTN walaupun tidak memiliki efektivitas untuk mengurangi jumlah kemoterapi. Histerektomi juga bisa dikerjakan pada chemoresistant, pada PSTT dan ETT yang merupakan terapi yang paling direkomendasikan. Myometrial resection juga bisa dikerjakan pada kasus terutama pada yang fertility desire. Dan di sini jurnal membandingkan antara chemotherapy first approach dengan secondary uterine curettage. Di sini dihasilkan bahwa dari sini second curettage menghasilkan perbedaan yang sangat kecil ataupun tidak bermakna pada kasus remisi, dan untuk mengurangi jumlah kemoterapi juga tidak memiliki keberhasilan bermakna. Surgery pada low risk GTN tadi tergantung pada paritas dan keinginan untuk mempertahankan fertilitas. Pada kasus-kasus chemoresistance bisa kita coba alternatif regimen kemoterapi sebelum kita mengacu pada pada tindakan histerektomi. Adjuvan histerektomi dan salpingektomi bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang localized yang tidak menginginkan fertilitas. Seperti tadi di-mention, pengangkatan ovarium pada kasus GTN tidak diperlukan. Namun memang primary treatment berdasarkan NCCN terbaru pada low risk GTN adalah single agent systemic therapy. Bagaimana pada high risk GTN? Bahkan dengan intens kemoterapi, terkadang surgery diperlukan pada high risk pasien untuk mengontrol perdarahan, metastasis, mengurangi kemungkinan chemoresistant, dan treat complication untuk menstabilkan pasien during terapi.
Jadi di sini primary treatment for high risk GTN salah satunya pada yang metastasis ke kepala dan metastasis bisa kita pikirkan untuk craniotomy pada selected patient. Untuk persisten GTN ya di sini tetap dipikirkan mengubah terapi kemo dan juga dilakukan histerektomi dengan salpingectomy. Dan ini juga jurnal mengenai role of surgery pada manajemen high risk GTN. Di sini ada 5 dari jurnal Lorraine, 50 pasien dengan high risk GTN, salvage chemoterapi kombinasi dengan surgery pada persistent tumor, cure rate-nya mendekati 90% pada high risk pasien. Surgery, role of surgery ini pada jurnal yang berbeda, manajemen of gestational GTN, umumnya dikerjakan untuk mengontrol perdarahan dan juga pada kasus-kasus kemoresisten. Nah, di sini ada jurnal juga ya memang pustakaan yang lama ya 2009 mengenai parameter untuk memprediksi kegagalan dari kemoterapi resisten GTN. Di sini usia, lihat dari usia, antecedent non-molar pregnancy, metastasis distance di luar paru dan uterus, sama preoperatif beta CG. Jadi dari jurnal ini dikatakan apabila terdapat 2 atau lebih dari kriteria ini merupakan poor prognosis, di mana umumnya surgery diperlukan pada penanganan kasus seperti ini. Nah, surgery pada kasus trophoblastic tumor, PSTT dan ETT umumnya tidak sensitif terhadap kemoterapi dibandingkan dengan GTN lain. Makanya terapi pengangkatan rahim merupakan treatment option pada kasus PSTT dan ETT. Di sini dibagi menjadi non-metastasis atau metastasis. Yang non-metastasis biasanya kita kerjakan hysterectomy salpingectomy dengan atau tanpa pelvic lymph node biopsi. Pada kasus yang metastasis ditambahkan dengan kemoterapi, dan pada kasus yang distant metastasis kita dilakukan metastasektomi. Di sini juga dari 2023 NCCN hysterectomy, bilateral salpingectomy dan sampling pelvic lymph node dissection dikerjakan dengan prognosis faktornya adalah metastasis index, thermal invasi, area necrosis, LVSI, dan interval pregnancy. Di sini selanjutnya kita berikan adjuvan terapi, FPMA, dan metastasis pembrolizumab pada kasus yang metastasis. Sedangkan memang dari ini juga membandingkan dengan 2024 tidak ada perbedaan bermakna dari 2023 yang membagi PSTT dan ETT non metastasis dan metastasis. Nah, ini surgery pada metastasis tumor di mana kita lakukan umumnya ada pulmonary resection dan craniotomy. Reseksi dari paru pada beberapa pasien dengan drug resistant bisa meningkatkan survival remisi. Di sini dari jurnal dari tahun ini jurnal lama ya 1980 dikatakan 93% pasien dengan isolated tadi juga dimention sama dokter Manuel unilateral dengan low HCG level memiliki peranan penting dan pada tindakan torakotomi dengan pulmonary resection. Ini jadi kriteria apabila pasien ingin pulmonary metastasis resection. Kriterianya pasien dalam kondisi baik untuk surgical intervention, primary malignant kita sudah kontrol, baik sudah diangkat ataupun tidak ada bukti tumor di pelvic cavity. Tidak ada bukti metastasis di tempat lain, dan pada hasil imaging terbukti pada satu paru saja dan dengan HCG level yang rendah. Craniotomy, brain metastasis GTN memiliki vaskular yang tinggi, makanya akan resiko untuk perdarahan dan central necrosis. Makanya early pada brain metastasis
risiko tinggi untuk intracerebral hemorrhage, neurological deterioration, dan early death. Multi-agent kemoterapi dengan whole brain radiation therapy bisa dikerjakan kombinasi dengan neurosurgical intervention, stereotactic radiosurgery, memiliki angka keberhasilan remisi kurang lebih 75%. Jadi sebagai summary pada topik ini, general indication pada GTN untuk uterine mass evacuation, hysterectomy pada pasien dengan usia lebih sama dengan 40 tahun tanpa keinginan fertilitas, pada special cases yang invasive mole, uterine rupture, PSTT, ETT, untuk mengontrol perdarahan, pada kasus chemoresistant, local removal of uterine lesion, reseksi dari metastasis umumnya kita kerjakan pada yang kasus isolated dan chemoresistant tumor. Hysterectomy merupakan mainly treatment pada kasus PSTT dan ETT. Terima kasih. Izin saya kembalikan ke Prof. Sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya katakan tadi bahwa terapi pembedahan bukan merupakan terapi pilihan, tentu saja itu hanya pada GTN, khususnya pada korikarsinoma, karena kita mengenal korikarsinoma sebagai tumor ganas yang chemo-curable. Kalau kita lihat secara umum, ternyata cukup banyak tempat untuk melakukan operasi, dari mulai yang sederhana hingga yang operasi besar pada GTD dan GTN, mulai dari kuretas sampai pembedahan untuk mengatasi komplikasi. Sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Dr. Manuel dan Dr. Iwan tadi tentang teori-teorinya dan dibubuhi dengan data statistik dari kasus-kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Terima kasih Dr. Iwan. Saya kira kita akan membahas lebih banyak ke aspek praktisnya ya, apa yang dihadapi dan diperlukan oleh para SPBU umum di tempat kerja masing-masing. Sudah ada beberapa pertanyaan pada kolom Q&A. Silakan, ini mau dijawab oleh siapa? Yang pertama dari Dr. Susana. Ketika kita menghadapi suatu kasus mola yang besar setinggi proses sifoides, apakah kita harus atau sebaiknya melakukan suction dulu ataukah bisa langsung dilakukan hysterectomy? Kemudian dari Dr. Ganot, apakah operasi hysterectomy boleh dilakukan oleh seorang obgyn umum yang menghadapi pasien dengan gejala akut abdomen? Lalu satu lagi, ya, itu. Silakan Dr. Manuel dan Dr. Iwan menyampaikan penjelasan jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Dr. Susana, kalau menghadapi kasus mola besar, ya sebesar apapun, tetap aja penanganan pertamanya adalah evakuasi, ya, evakuasi mola, evakuasi uterus dengan melakukan suction curettage. Cuman memang perlu hati-hati, persiapan yang baik untuk persiapan darah, ya. Hati-hati juga kalau tadi sudah dikatakan kalau ukuran rahim sudah lebih daripada ukuran kehamilan 16 minggu gitu ya. Apalagi kalau sudah lebih dari selevel umbilikus ya, lebih tinggi lagi, lebih besar, itu hati-hati ya, selain perdarahan ya, kemudian adanya risiko perforasi kalau misalnya tindakannya tergesa-gesa atau khawatir, takut untuk nggak bersih gitu ya. Dan juga hati-hati pulmonary compromise ya. Yang sering harus diingatkan adalah pada saat jaringan-jaringan mola masih ada di dalam, jangan buru-buru langsung memberikan uterotonika ya. Kita biasa misalnya kalau PPH, takut kalau hamil postpartum hemorrhage, rahim besar, lonyot gitu ya, lembek, kasih oksitosin ya langsung dengan dosis yang tinggi. Ya pada mola hati-hati, itu tidak seperti itu, malah meningkatkan kejadian embolisasi. Nah, kemudian jadi pertama, evakuasi dengan suction curettage. Yang kedua, apakah SPOG bisa melakukan tindakan hysterectomy jika diperlukan pada kasus GTD ya, GTD.
maka pada prinsipnya ini adalah masalah kompetensi. Histerektomi sudah kompetensi, kalau histerektomi simpel adalah kompetensi SPOG umum, gitu ya. Tapi yang paling penting adalah harus benar indikasinya memang sudah pantas, sudah layak untuk histerektomi apa tidak, gitu. Itu yang paling penting supaya jangan nanti terjadi apa yang disebut dengan kesalahan indikasi, ya. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang emergensi, akut, ya, perdarahan akut, gitu ya, tidak bisa dihentikan dengan medical treatment, ya, maka SPOG boleh untuk melakukan itu, untuk histerektomi simple. Dan umumnya pastikan kalau bisa memang dipastikan bahwa masih confined to the uterus. Jadi tadi stage 1 confined to the uterus, belum ada perforasi dinding uterus, belum ada metastasis ke jaringan sekitar di intraabdomen dan sebagainya. Tapi kalaupun memang harus dilakukan dan ternyata temuan operasinya dijumpai hal seperti itu, maka sejawat bisa saja misalnya kena di usus dan sebagainya bisa meminta bantuan juga untuk kepada dokter bedah, ya, karena memang harus dilakukan tindakan segera. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dr. Iwan akan menambahkan barangkali. Ya, terima kasih Prof. Sebenarnya sudah banyak dijawab oleh Dr. Manuel. Jadi memang untuk pertanyaan pertama, apakah mungkin pertanyaannya untuk histerektomi pada mola yang ukuran rahim tinggi ya, apakah perlu dilakukan suction kuret dulu sampai rahimnya mengecil baru kita lakukan histerektomi? Ya untuk kasus ini memang tidak ada jawaban yang ya mana yang paling benar ya, tergantung dari skill sama kemampuan diri sendiri untuk melakukan histerektomi. Kalau memang yakin bisa tanpa mengecilkan ukuran rahim, ya silakan dikerjakan. Tapi ya balik lagi tadi untuk histerektomi harus ada sesuai indikasi, baik itu profilaksis histerektomi ataupun pada kasus-kasus yang memerlukan benar-benar histerektomi pada kasus resisten, PSTT, dan ETT tadi, seperti tadi. Jadi apakah perlu di-suction dulu untuk rahim mengecil? Ya kalau memang tidak ada perdarahan, kalau memang yakin bisa melakukan histerektomi, ya silakan dikerjakan saja. Dan untuk pertanyaan kedua, ini memang beberapa kali saya sering dapat telepon ini Prof, memang pasien-pasien mola datang dengan akut abdomen. Eh, apakah boleh dilakukan histerektomi oleh obgyn? Ya mungkin secara hukum atau etika saya tidak menguasai sekali, tapi memang pada umumnya pada kondisi gawat darurat bisa dikerjakan oleh obgyn umum. Namun mungkin kalau bisa di backup oleh kalau ada tenaga onkologi di daerah tersebut, karena ditakutkan kalau perforasi atau metastasis yang ke daerah parametrium, karena memang agak susah sekali untuk melakukan histerektomi. Nah, sekian Prof. Terima kasih. Dokter, apa perlu perhatikan adanya special precaution ketika kita melakukan pelaksanaan operasi pada kasus TTD? Misalnya memeriksa fungsi tiroid. Gimana dok? Kalau dari kasus saya sih, maaf jawab mungkin dari ke praktek seharian yang saya uh, lakukan, kalau memang tidak ada klinis ke arah sana, umumnya saya tidak melakukan pemeriksaan ke arah tiroid, Prof. Jadi lebih ke arah untuk pemeriksaan level HCG, karena memang masih jadi masalah di tempat saya bahwa untuk pemeriksaan level HCG harus keluar dari kantong sendiri, tidak di-cover oleh BPJS. Jadi untuk ngeluarin duit dari pasien masing-masing itu harus mikir-mikir. Terima Iya. kasih. Dokter Menal barangkali punya pendapat yang agak berbeda. Ya, memang sering dikaitkan atau sering memang mola ini terkait juga dengan kelainan tiroid ya Prof ya. Jadi memang kalau mau bicara ideal ya kita screening juga gitu ya. Karena kadang-kadang ternyata eh, kita lupa mengantisipasi pasiennya mengalami morbiditas atau mortalitas karena thyroid storm misalnya di meja operasi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang malah kita menjadi bumerang ya kalau kita tidak ketahui terus padahal nanti dokter anestesi bilang apa sudah dicek gitu ya, jangan-jangan Ya. kecolongan gitu aja. Jadi memang sebaiknya, tetapi memang eh,
Saya sepakat juga sama Dokter Iwan, Prof. Kadang-kadang pada praktek di lapangan tuh kalau kita pasien-pasien yang BPJS ya kita meminta untuk melakukan pemeriksaan di luar tanggungan BPJS memang agak anu juga ya karena komunikasinya kadang-kadang bisa bermasalah gitu. Seolah-olah kita yang dianggap untuk melakukan pemeriksaan suruh di luar, nanti kita yang diadukan seperti itu. Tapi sepanjang itu masanya dicantumkan di dalam PPK rumah sakit ya, saya kira nggak masalah. Sepanjang itu dicantumkan di PPK rumah sakit. Artinya pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan, tapi sementara tidak ditanggung, lalu kemudian pasien harus memeriksakan sendiri dengan biaya sendiri. Tapi menurut saya kalau ideal, saya setuju Prof. Herman bahwa memang sebaiknya dicek. Terima kasih, Prof. Ya, berbagi saja barangkali minimal kita catat apakah nadinya normal ataukah ada tahikardi, yaitu hati-hati. Dulu tahun 60-an di Hasan Sadikin itu sampai tahun 70-an kita sering sukses dengan vacuum kuretas. Setelah itu pasien kritis dan meninggal ternyata oleh karena yang tadi disebut oleh Dr. Manuel, thyroid storm itu tadi. Ya. Lalu yang operasi sterektomi saya setuju Dr. Iwan. Jadi tergantung apakah ada perdarahan yang masif atau tidak. Ya, kalau masif kita tidak punya waktu untuk suction, barangkali kita lakukan operasi sterektomi langsung. Tetapi harus hati-hati bahwa pada kasus-kasus GT dan GTN itu vaskularisasi uterus itu sangat sangat bertambah ya. Jadi hati-hati jangan sampai timbul malah menambah perdarahan yang sudah ada oleh karena komplikasi yang kita lakukan yaitu drainage. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam melakukan operasi. Baik, ada yang tanya berikutnya. Tidak ada lagi ya? Oh, ada yang terakhir ini. Kapan dilakukan apa indikasi untuk histerektomi pada kasus GD dan GTN? Saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian Dr. Gunawan, Dr. Sony Gunawan, apakah ada tempat untuk dilakukan histerektomi subtotal? Apakah dari Anonymous tadi, apakah TH atau SVH boleh dilakukan dan mengapa? Silakan, Dr. Kemudian Dr. Iwan, silakan. Dr. Manuel dulu, Prof. Izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Pada prinsipnya sebenarnya kan kalau kita bicara GTD atau GTN ini adalah mengevakuasi tumor gitu ya. Jadi kalau disease evakuasi tumor dengan suction. Kalau misalnya dia sudah tidak perlu lagi rahimnya, tidak perlu fungsi fertilitas, fungsi reproduksi, boleh dia usia sudah di atas 40 boleh ditawarkan histerektomi. Tapi tidak disebutkan di dalam literatur itu histerektominya apa gitu ya, histerektomi total atau histerektomi subtotal, supravaginal begitu ya. Tapi pada kita prinsipnya adalah sepanjang kita bisa meyakini bahwa dengan melakukan supravaginal hysterectomy bahwa tidak ada lesi yang tinggal, tidak ada jaringan trofoblast yang berinvasi ke bawah, maka silakan aja. Tapi kalau misalnya kalau kita mau bicara ideal, maka beberapa tinjauan pustaka mengatakan hysterectomy. Artinya hysterectomy itu ya total ya. Jadi memang kita pun memang dari divisi onkologi kan kita bisa dikatakan tidak menganut yang namanya supravaginal itu ya Prof ya. Jadi kita memang sudah tetap berbicaranya kalau hysterectomy ya hysterectomy total gitu Prof. Itu yang dari saya Prof. Mungkin makasih. Iwan, silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi pada Dr. Gunawan dan Dr. Aninus itu jadi memang apakah ada tempatnya dilakukan histerektomi subtotal pada kasus ini memang ada tempatnya total abdominal atau supravaginal histerektomi. Dan memang kenapa? Karena di kepustakaan juga kayak di NCCN tadi hanya di mention histerektomi. Jadi memang tujuan dari surgery ini memang untuk stop bleeding, satu untuk pada pasien-pasien yang uh, apa kemoresisten. Jadi tujuannya untuk mengevakuasi tumor. Jadi terutama apabila pada kasus-kasus yang sering saya tangani juga ada yang ruptur mola itu untuk ya karena kondisinya gawat darurat dan untuk mempercepat
tindakan yang supaya pasiennya cepat masuk ke ICU dan bleedingnya cepat terhenti, ya kita lakukan histerektomi shock total. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah ada tempatnya, iya. Ya itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira waktu tinggal 3 menit lagi. Kalau tidak ada lagi, sebentar saya lihat dulu di QA ini. Ya, saya kira sudah terjawab semuanya. Jadi eh, ternyata pada penanganan GT dan GTN ini masih banyak tempat untuk dilakukan oleh para SPG umum, ya. Dan hanya barangkali harus berlebih berhati-hati. Pertama oleh karena ada beberapa komplikasi pada GT dan GTN, termasuk tadi gangguan fungsi tiroid sampai ke thyroid storm. Kemudian eh, peluang untuk timbulnya perdarahan pada waktu operasi harus diantisipasi, jangan sampai menambah perdarahan. Jadi betul-betul waktu itu harus sangat efisien kita manfaatkan. Ya, jadi misalnya pada waktu timbul perdarahan pada kasus semula dilakukan operasi, tentu tidak dengan insisi Van Steel tapi mediana misalnya, ya. Kemudian kalau tidak ada waktu untuk suction, tidak lakukan suction. Kalau tentang kualitas tadi, banyak kan sepakat bahwa hanya 1 kali ya, Dok, ya? 1 kali ya umumnya. Ya, Prof. Ya, Ya, 1 kali, Prof. 1 kali. Baik, hati-hati waktu melakukan kuretasi itu eh, akan komplikasi termasuk perforasi uterus. Saya kira demikian, Dokter Brahmanan, Dokter Tovan, diskusi kita pada sore hari ini tentang eh, pembedahan pada GTD dan GTN. Saya kembalikan kepada panitia, pada Dokter Tovan. Silakan. Pada para sejawat ada 200, tadi 250-an, 255 materi yang lumayan banyak. Terima kasih atas atensi yang Anda berikan kepada kami dari Hogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Herman yang telah memandu acara webinar sore ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Manuel dan Dr. Iwan yang telah memaparkan ulasannya, serta diskusi terkait peran pembedahan dalam GT dan GTN. Sebagai resume ringkas untuk topik pada hari ini, jadi kita perlu menentukan terlebih dahulu diagnosis pasien apakah masuk dalam kategori GTD atau GTN. Bila umumnya kebanyakan diagnosisnya yang ke arah jinak seperti mola hidatidiosa, maka umumnya tata laksana bedah cukup dengan aspirasi vakum manual saja. Operasi seperti operasi angkat rahim atau histerektomi dapat dilakukan pada kondisi yang tidak mempertimbangkan fungsi fertilitas tadi. Dan pada kasus GTN, biasanya operasi histerektomi dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu seperti ke arah mola invasif, uterus yang telah mengalami perforasi dan juga perdarahan, kasus yang kemih resisten, atau bila ada lesi metastasis seperti di organ paru atau otak dengan kriteria-kriteria tertentu untuk dilakukan operasi. Selama resectable, dapat dilakukan reseksi metastasis dengan mempertimbangkan risk dan benefit pada pasien. Baik, sejawat sekalian, saya ingin mengingatkan sejawat sekalian untuk kembali bergabung di ASHOGI ke-108 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Rabu depan, tanggal 31 Januari 2024, di jam yang sama, jam 15.30, dengan topik peran SPOG dalam penatalaksanaan GTD dan GTN. Dan sejawat sekalian dapat mendaftar secara online, seperti biasa melalui link bit.ly/ashogi-108. Dan tidak terasa sudah 1 jam acara ini berlangsung. Izinkan saya, Dr. Dani, untuk undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau sikap selama acara ini berlangsung. Semoga apa yang kita ikuti pada sore ini akan menambah keilmuan kita dan dapat diterapkan dalam praktik klinik sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua HOGI, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Sekjen HOGI, Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi,
subspesialis onkologi, kepada Profesor Dr. Herman Susanto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi selaku moderator, dan juga kepada Dr. Manuel Hutapea dan Dr. Iwan Kurnia Effendi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, sebagai kedua narasumber pada sore hari ini. Salam hormat saya dan salam sehat untuk para sejawat sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Herman, Dr. Manuel, Dr. Iwan, Dr. Dani. Sehat selalu kok. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pulang ke Bandung.